Ya, untuk Anda umat muslim, saat ini sudah memasuki bulan Rajab, dan satu hal yang mungkin yang pasti ya kita nantikan sebagai umat muslim adalah peringatan Isra Mi'raj. Nah, bagaimana kita memanai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam tinjauan integrasi iman dan sains? Pagi ini sudah bersama kami narasumber kami dari IAIN Samarinda. Kita sapa beliau, Ustadz Dr. Iskandar MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat, semoga semua juga sehat ya. Baik, Alhamdulillah. Pagi ini kita akan berbincang, berdiskusi integrasi iman dan sains memaknai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Demikian ya Ustadz ya? Ya, insyaallah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Anda bisa bergabung berdiskusi bersama kami nanti di dua line telepon 0541 736566 743495. Silakan di pesan singkat atau WhatsApp kami juga di 0811 5544 976. Kita akan dengarkan dulu tausiah yang disampaikan oleh narasumber kami Ustadz Dr. Iskandar MAG. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki minggu pertama bulan Rajab. Satu bulan yang mengingatkan kita pada peristiwa yang sangat fenomenal dan spektakuler ya, yang kemudian disebut dengan suatu kemukjizatan, yaitu peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra merupakan suatu perjalanan di malam hari dari Mekah ke Palestina. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Isra ya, surat yang ke-17 ayat 1. Kemudian dari Palestina itu Nabi Muhammad SAW dinaikkan hingga mencapai batas yang paling jauh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Dan itu juga kemudian diabadikan dalam surat An-Najm ya, surat yang ke-53 ayat ke-13 dan ke-14. Kemudian ditambah serta diperkuat dengan informasi beberapa riwayat dalam hadis yang panjang, terutama dalam hadis riwayat Bukhari. Maka terkenal dengan istilah Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang sangat spektakuler dan fenomenal ini tentu akan menggugah dua sisi yang sangat penting ya. Pertama adalah sisi keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sisi yang kedua menggugah keingintahuan secara saintifik ya, menggugah datar atau dasar keilmuan, terutama keilmuan modern atau sains modern. Bagaimana mungkin kemudian peristiwa fenomena dan spektakuler yang disebut dengan mukjizat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini merupakan satu hal yang menggugah sisi keimanan manusia, karena ini menyangkut persoalan informasi kewahyuan, di mana Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 1, dalam surah An-Najm ayat ke-13 ke-14, kemudian informasi hadis Nabi, ini semua akan menguji apakah kita betul-betul bisa percaya, yakin dan beriman kepada Allah, dan yakin atau beriman kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena peristiwa ini merupakan media atau sarana di mana Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kuasa, tanda-tanda keesaan Allah di permukaan bumi dan dalam kehidupan real atau kehidupan nyata manusia. Itu sebabnya kenapa dalam surat Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 1 itu Allah mengawali dengan bahasa Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini satu indikasi kuat betapa ini peristiwa yang menggugah keimanan, karena Allah sudah lebih awal mewanti-wanti dengan mengatakan, Maha Suci Allah. Maha suci aku dari segala macam hal yang bisa melemahkan keesaan kuasaku. Karena ini spektakuler, luar biasa. Dan karena itu banyak kemudian kaum sebelumnya adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi, tapi dengan peristiwa ini menjadi mengkristal. Ada banyak pula yang menjadi murtad karena merasa ini suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Dan karena itu dipandang sebagai suatu hal yang gila dalam kenyataan atau realitas nalar manusia. Disitulah kenapa muncul orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang mendustakan akan keberadaan dan realitas dari Isra Mi'raj yang dialami Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi pada sisi yang sama muncul pula sosok seperti Abu Bakar yang senantiasa membenarkan informasi apapun dari Allah, informasi apapun dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan satu pernyataan Abu Bakar, jangankan persoalan Isra Mi'raj ini yang dianggap sudah sangat luar biasa, spektakuler dan fenomenalnya, lebih daripada peristiwa Isra Mi'raj ini pun, kalau Rasulullah yang menyampaikan itu dari Allah dan Rasulullah mengalami, maka Abu Bakar mengatakan, aku bahkan lebih percaya. Yang sekedar ini saja, lebih daripada ini pun aku percaya. Maka di sini persoalannya adalah iman kita diuji, dan karena itu iman tidak disebut dengan iman tanpa lolos ujian. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi iman itu mestilah diuji. Dan peristiwa ini bahkan salah satu bentuk ujian keimanan. Apakah benar-benar bisa percaya beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sekaligus pada sisi yang kedua, peristiwa yang fenomenal dan spektakuler atau yang disebut dengan peristiwa yang izat ini adalah akan memberikan satu gugahan ya pada sisi nalar dan bahkan sisi keilmuan manusia. Karena betapa mungkin peristiwa ini kan peristiwa yang lintas waktu dan lintas batas. Perjalanan yang cukup jauh. Makkah Palestina itu kurang lebih 1.500 km. Kemudian tidak hanya sampai di Palestina, Rasulullah kemudian naik ke Sidratil Muntaha tanpa batas, unlimited space. Tetapi kemudian itu ditempuh dalam waktu yang amat singkat, dalam waktu yang sangat pendek. Bagaimana mungkin? Maka ada satu hal yang sebetulnya lintas batas sekaligus lintas waktu. Kalau bicara soal lintas batas, lintas waktu, maka dimensi sains modern itu akan melihat mungkin bagaimana teori geometri dan lain sebagainya itu akan menambah keingetahuan mereka. Tapi saya ingin menyampaikan satu realitas, ya, realitas kealaman dan sekaligus logika untuk kita bisa menerima kenapa ini suatu peristiwa yang real dalam kehidupan nyata, bukan khayalan. Kalau bicara soal lintas batas, kita bisa mengaca kepada peristiwa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berupaya untuk memindahkan istana Ratu Balkis di negeri Yaman itu ke negeri Syam, di mana Nabi Sulaiman berkuasa. Jarak antara Yaman ketika itu, negeri Sabah, ke negeri Syam di mana Nabi Sulaiman berkuasa itu kurang lebih 2.500 km kalau perhitungan sekarang. Tetapi apa yang terjadi pada peristiwa Nabi Sulaiman ketika itu, bahwa istana Ratu Balkis itu meskipun letaknya begitu jauh, kurang lebih 2.500 km, tapi ketika itu jin itu menawarkan diri bisa memindahkan istana Ratu Balkis dari negeri Yaman ke negeri Syam.
dalam hitungan sebelum engkau Nabi Sulaiman beranjak dari dudukmu. Ini tertera dalam surat An-Naml ya 39. Kita baca di mana jin itu mengatakan, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Aku sanggup, kata jin, memindahkan istana Ratu Balkis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Duduk, kemudian berdiri. Sebelum berdiri itu sudah bisa dipindahkan. Lebih dahsyat lagi, Nabi Sulaiman mengatakan, adakah yang lebih cepat daripada ini? Maka di ayat ke-39 surat An-Naml, surat yang ke-53 itu dikatakan, surat yang ke-27 itu dikatakan, ada seseorang hamba yang memiliki ilmu yang dalam tentang Alkitab. Dan dia mengatakan bahwa aku bahkan justru sanggup memindahkan istana Ratu Balkis itu sebelum kedipan mata. Artinya ini jauh lebih cepat. Ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuka. Aku sanggup memindahkan istana Ratu Balkis itu dari negeri Yaman itu ke negeri Syam itu sebelum kedipan mata. Luar biasa begitu cepat. Ini satu realitas sejarah bahwa ada yang disebut dengan lintas batas. Kemudian yang kedua, kita bicara soal lintas waktu. Al-Quran juga menceritakan dalam surat Saba, surat yang ke-34. Itu dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu diberi kuasa oleh Allah. Dan Allah kemudian menundukkan angin itu dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Maka apa yang terjadi? Perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam, perjalanan pagi itu sama dengan perjalanan 1 bulan. Dan perjalanan Nabi Sulaiman di waktu sore itu ekuivalen dengan perjalanan selama kurang lebih 1 bulan juga. Jadi kalau 1 hari pagi dan sore itu sama dengan 2 bulan. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menempuh waktu yang teramat singkat. Pagi harinya sama dengan 1 bulan, dan sorenya sama dengan 1 bulan. Perjalanan yang 1 bulan cuma di waktu pagi, dan perjalanan di waktu sore cuma perjalanan 1 bulan cuma ditempuh dalam waktu sore. Ini menunjukkan realitas bahwa ada batas-batas waktu di mana Allah menampakkan kuasanya. Bahwa dalam realitas kehidupan manusia ada nalar yang harus dibangun, bahwa waktu-waktu itu kadang-kadang ada yang terbatas tapi juga ada yang tak terbatas. Maka aksioma-aksioma keilmuan seperti inilah yang kemudian harus dibangun dalam rangka untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj sebagai suatu kebenaran hakiki. Tidak semata-mata kebenaran wahyu ilahi dan informasi hadis Nabi, tapi sekaligus merupakan kebenaran saintifik, di mana orang kemudian dituntut mencari suatu bentuk logika dan kemudian argumentasi berdasarkan argumentasi kealaman yang benar. Sehingga sangat kelihatan kenapa kemudian Allah mengatakan ini adalah cara di mana aku, kata Allah, memperlihatkan bentuk daripada kuasa dan keesaanku. Bagaimana pada klausa terakhir pada surat Al-Isra ayat ke-17, "Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir," agar aku, kata Allah, memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku bagi orang yang mau mendengar. Jadi kalau orang tidak mau mendengar firman Allah dan informasi hadis atau sunnah Rasulullah, ya tidak menjadi tanda kebesaran serta keesaan Allah. Al-Basir bagi orang juga yang mau menggunakan mata penglihatan dan bahkan mata hati secara objektif. Maka bagi mereka yang mata hatinya tertutup,
tidak mau membuka kenyataan yang lebih luas, maka tidak akan bermanfaat menjadi suatu bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Maka sekali lagi bahwa peristiwa spektakuler yang disebut dengan mukjizat dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bukan semata-mata menggugah sisi keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah karena informasi kewahyuan dan sekaligus informasi hadis-hadis Nabi. Tapi sekaligus menjadi wahana sarana di mana kita harus membangun kesadaran, intelektualitas, membangun logika yang benar, bahwa itu merupakan satu bentuk kuasa dan kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekedar pengantar pada kesempatan kita di subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu Ustadz, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Setelah ini kembali untuk Anda. Silakan untuk Anda yang menyampaikan pertanyaan, berdiskusi pagi ini di Religi Pagi, kembali sesaat lagi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab.